di DPRD dianggap kemunduran demokrasi. Katanya ini merampas hak rakyat. Kita evaluasi pilkada langsung yang sudah kita jalani lebih dari 20 tahun ini. Kita jangan pakai asumsi, pakai fakta yang kita alami setiap 5 tahun sekali. Siapa sebenarnya yang menentukan calon kepala daerah selama ini? Rakyat. Bukan, yang menentukan adalah partai politik dan koalisinya. Dan setahu saya, ada partai politik yang menjual surat rekomendasi ke kandidat, tapi ada juga yang gratis. Artinya apa? Sejak awal, rakyat tidak pernah ikut menentukan siapa saja opsi yang akan mereka pilih. Lagi, setelah calon ditetapkan, masuklah tahapan kampanye. Negara hadir penuh sini. KPU bekerja, Bawaslu bekerja, aparat keamanan bekerja. Semua itu dibiayai oleh uang negara dengan anggaran yang tidak kecil. Di saat yang sama, pasangan calon menggelontorkan biaya kampanye yang sangat besar. Mulai dari alat peraga, tim sukses, konsolidasi massa, sampai perang narasi. Lembaga survei banjir orderan. Masyarakat kemudian ditarik ke dalam pertarungan itu. Saling ejek, saling curiga, saling bermusuhan. Ya, mungkin ada juga yang pisah ranjang dengan pasangannya karena beda ini. Rakyat dapat apa? Pendidikan politik? Tidak. Jadi apa? Konflik sosial. Setelah tahapan kampanye selesai, lalu kita sampai di hari pemungutan suara. Nah, di titik ini, praktek yang selama ini kita pura-pura tidak lihat justru terjadi terang-terangan. Politik uang beredar, bos. Serangan fajar bukan cerita asing. Calo suara bergerak. Tim sukses saling menipu bahkan terhadap calon yang mereka dukung sendiri. Pengawas pusing, penindakan sulit karena pelanggaran terjadi secara masif dan melibatkan banyak orang. Bahkan para pengawas juga ikut terlibat. Setelah itu, rakyat masuk ke bilik suara, menyalurkan hak pilihnya, menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan. Tapi mari kita jujur, pilihan itu tidak lagi didasarkan pada visi, program, atau kapasitas calon. Yang menentukan justru apa yang dibawa ke TPS hari itu. Amplop berisi uang haram 100.000 sampai 200.000 rupiah. Setelah hasil ditetapkan, kepala daerah baru dilantik. Konflik di masyarakat tidak langsung selesai. Relasi sosial rusak, tetangga tidak saling sapa, keluarga terbelah, pendukung yang kalah tersingkir dari ruang sosial dan politik. Tim sukses yang benar-benar sukses memenangkan calonnya mulai berubah menjadi bupati atau wali kota kecil, mulai mendata tenaga kontrak. Oh, ini nih yang kemarin milih lawan. Oh, ini nih bapaknya tim sukses lawan. Oh, ini nih ibunya kemarin angkat jari yang mendukung lawan. Pecat dia, ganti dengan orang-orang kita. Kepala daerah yang terpilih sibuk melayani para kontraktor, mulai berhitung utang. Kira-kira bagaimana nih cara bayar utang kemarin? Nah, sekarang mari kita jujur lagi. Apa hak rakyat setelah itu? Apakah rakyat dilibatkan menyusun program? Apakah rakyat bisa meminta pertanggungjawaban secara langsung? Apakah rakyat bisa mengawasi penggunaan anggaran, pelaksanaan program, atau kebijakan strategis? Faktanya tidak. Akses terbatas, ruang kontrol tidak tersedia. Secara formal dipilih rakyat, tapi secara praktis jarak kekuasaan antara kepala daerah dan rakyat tetap lebar. Nah, dengan semua proses itu, pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah ini yang kita sebut demokrasi yang memberi hak penuh kepada rakyat? Proses seperti ini yang kita sebut kedaulatan di tangan rakyat. Kalau kita mau jujur melihat keseluruhan proses pilkada langsung selama ini, satu-satunya hal yang benar-benar dinikmati langsung oleh sebagian rakyat justru amplop uang haram itu. Selebihnya, rakyat hanya mewarisi konflik sosial, polarisasi, dan beban sosial.